Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Mister Do Hunting Vlog. Bagaimana kabar teman semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat serta tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, teman, pada kesempatan ini kita akan berbagi pengalaman teman ya. Menggunakan Canon 747 Longball selama 1,5 tahun. Jadi kita akan menceritakan bagaimana pengalaman saya teman ya menggunakan Canon 747 Longball selama 1,5 tahun. Nah, terutama teman, ini Canon 747 Longball alhamdulillah masih standar teman. Usianya 1,5 tahun, belum ada satu alat pun yang saya ganti di Canon 747 Longball ini teman ya. Memang kita akui kalau untuk Canon 747 Longball ini bagusnya memang di upgrade teman. Mulai dari terutama chambernya ya, karena ini chambernya masih ABS. Kemudian tabung anginnya masih standar, belum tabung V5 teman ya. Kemudian larasnya pun masih laras baja biasa, tapi alhamdulillah bagus juga teman. Dan apabila kita sanggup untuk mengupgrade ini Canon 747 Longball, kita upgrade tabung V5, chamber aluminium elepan ya, kemudian kita ganti larasnya teman, dan cincin larasnya. Ini cukup is the best teman menurut saya teman ya, kalau untuk upgradean teman. Nah, tapi alhamdulillah kalau untuk saat sekarang ini teman ya, ini Canon 747 Longball sudah 1,5 tahun sama saya, masih standar teman. Jadi kalau pengalaman saya yang pertama teman ya, ini menggunakan Canon 747 Longball untuk target tembakan teman. Kalau target tembakan alhamdulillah poin sudah banyak teman ya, mulai dari yang kecil sampai yang menengah teman ya. Kalau untuk big game saya belum pernah gunakan ini. Contoh kita menembak babi teman ya, belum pernah. Atau binatang yang sebesar babi teman, belum pernah saya gunakan. Yang sudah saya gunakan ini yang agak besar itu napuh teman atau kancil. Ini saya gunakan untuk menembak kancil. Tapi saya tidak buat video teman ya, karena kancil itu sudah termasuk hewan yang dilindungi ya. Jadi saya nak buat videonya hanya pergi malam-malam saya teman ya, jadi tidak buat videonya. Saya gunakan 4 kali pompa teman ya, 4 kali pompa kancilnya alhamdulillah tumbang teman, mati teman ya. Kalau untuk target punai dan ayam hutan ini saya gunakan 3 kali pompa ya teman, cukup 3 kali pompa saya teman. Kalau punai pun kadang-kadang karena lantaran terlalu jauh teman ya, melebihi 60 meter, 70 meter ya. Memang kalau untuk jarak 60 meter, 70 meter untuk groupingnya sangat susah juga teman ya. Yang paling enaknya kita nembak jarak 30, 35 ya, dan ke bawahnya lah teman. Itu yang paling enak kita menembak teman. Bisa 3 kali pompaan teman. Jadi banyak juga yang berkomentar di video-video saya hunting teman, bertanya terkadang jumlah pompaan saya gunakan, jarak tembak yang saya tembakkan teman ya. Padahal menurut saya itu di videonya nampak teman ya. Kadang-kadang bukan apa teman, teman-teman yang berkomentar berarti tidak mengikuti video saya sedetail mungkin teman. Jadi kalau untuk punai ini saya gunakan 3 kali pompaan, untuk ayam hutan pun, tapi untuk nembak malam ya, nembak malam 3 kali pompaan teman. Bahkan ada kalau di sini namanya buruan yang saya tembak besar dari ayam hutan teman, tapi tidak ayam hutan ya, halal untuk dikonsumsi, 4 kali pompaan teman. Jadi ini Canon 747 Longball maksimal saya gunakan untuk pompaannya 4 kali pompaan, dan pernah 5 kali pompaan itu tidak sering teman. Yang maksimal yang sering saya gunakan 4 kali pompaan, dan untuk standar 3 kali pompaan teman ya. Itu untuk masalah jumlah pompaan. Kemudian untuk kewalan saya ini menggunakan Canon 747 Longball teman, itu di pompaannya saya sudah banyak juga memegang jenis uklik, termasuklah Canon 747 Longball ini pompaannya cukup berat teman, lumayan berat lah ya, dibandingkan saya pernah megang Jawara tabung V5 ya, saya pernah megang Canon Magnum 808 ya, Canon 808 Magnum ya.
Saya pernah megang Jawara yang biasa, Tiger, Sub Innova, banyak saya pegang, termasuklah Canon 747 long ball ini untuk pompaan yang berat teman. Kemudian kalau masalah kondisi senapan teman, pengalaman saya ya, untuk jenis uklik sub itu yang paling kita takutkan adalah ngempos teman. Itu yang paling kita takutkan teman. Berarti kalau ngempos itu kemungkinan besarnya itu di tabung angin bermasalah, kemungkinan besarnya ya. Di situ dia masalah ya teman. Kemungkinan itu baru kemungkinan teman ya, pendapat saya teman ya. Jadi alhamdulillah sudah banyak Canon 747 long ball di tempat saya teman. Sudah ada 10 di desa saya ya teman ya. Saya ini termasuk orang yang kedua menggunakan Canon 747 long ball di desa saya. Jadi sekarang sudah ada 10 teman Canon 747 long ball ini. Jadi kalau menurut saya yang 10 ini teman masih standar, belum ada yang ngempos teman ya. Masuk ngemposnya kalau dipompa itu langsung keluar anginnya dari ujung laras atau dari chamber. Tapi kalau untuk kerapatan angin memang kita akui teman ya, ini saat di awal-awal saja yang kerapatan anginnya yang bagus teman. Tapi kalau udah sampai usia 1 tahun kemarin saya coba lagi untuk kerapatan anginnya sudah berkurang teman. Keluar anginnya dari chamber grenade teman ya. Bagusnya kita akan ganti seal grenade-nya. Kemudian untuk mimis yang saya gunakan teman, selama menggunakan Canon 747 long ball ini, yang pertama saya menggunakan Jawara GR10 teman. Jawara GR10 itu yang pertama. Kemudian saya pernah juga menggunakan Jawara GR12. Untuk Canon 747 long ball saya gunakan Jawara GR12. Kemudian saya gunakan juga peluru SD ya. Pernah juga saya gunakan. Kemudian saya gunakan juga peluru silver point ya, yang runcing teman ya. Pernah juga saya gunakan mimis SD yang kotak kuning ya. Saya lupa namanya. Itu ada kotak kecil ecerannya, satu kotak itu isinya 60 teman. Saya lupa apa nama mimisnya. Pernah juga saya gunakan. Kemudian saya lihat video-video senior kita di YouTuber ya teman ya. Dia bikin video tentang rekomendasi mimis teman ya. Saya melihat di sana ada KS yang lumayan bagus. Kemudian saya gunakan KS, alhamdulillah bagus teman ya. Tapi sesuai dengan harganya ya. Kalau harga di tokonya KS itu 140 ke 150 teman ya. Belum lagi termasuk ongkir. Kalau ke tempat saya rata-rata kalau KS kita menghabiskan uang satu kaleng itu 175 ke 200 teman ya. Pernah saya beli tidak dapat gratis ongkir, itu harganya 200.000 teman ya. Kemudian saya gunakan juga setelah KS Canon Dome teman ya. Alhamdulillah bagus teman. Kemudian pernah juga saya menggunakan Canon Sumo teman ya, yang besar, yang Canon Sumo GR 11,5 kalau tidak salah teman. Pernah juga saya gunakan teman. Itu saya gunakan untuk berburu ayam hutan dan kancil teman. Tapi saya jarang bikin video untuk berburu ayam hutan dan berburu kancil. Tapi kalau ayam hutan pernah saya bikin video itu menggunakan Canon 808 Magnum ya. Kalau untuk dengan 7 long ball ini belum pernah saya menggunakan. Tapi alhamdulillah kalau ayam hutan sudah banyak ini poinnya teman ya. Tapi karena saya tidak buat video teman ya, tidak buat konten teman ya. Itu untuk mimis ya. Jadi dari jumlah mimis yang saya gunakan ini untuk rekomendasi juga saya teman ya. Harganya murah, cukup bagus. Itu Canon Dome teman ya, Canon Express Dome. Dia harganya murah, harga tokonya 80.000 dan isinya 500 butir teman. Dia harganya cukup bisa kita jangkau dan jumlahnya pun banyak dan tetap groupingnya bagus teman. Kalau bisa QS ya QS lah, tapi ya sesuai dengan harga ya. Kemudian untuk Canon Sumo bagus juga teman. Jadi yang saya rekomendasikan untuk Canon 747 long ball ini misalnya teman ada, tapi yang berdasarkan pengalaman saya ya, yang 3 ini teman. Yang pertama QS, yang kedua Canon Express Dome, yang kedua Canon Sumo teman ya.
Canon Sumo ini sebagusnya kita gunakan untuk berburu kayak ayam hutan, kayak kancil teman ya. Kalau untuk kita berburu seperti punai, tekukur ya cukup Canon Dom. Tapi kalau GS ini bisa semuanya teman ya. Ini rekomendasi saya teman. Tapi kalau Canon Dom rasa-rasanya untuk berburu kancil dan ayam hutan saya pribadi teman agak ragu menggunakan mimis itu teman. Karena pernah pengalaman saya kalau untuk Canon Dom, Apex Dom itu mimisnya ketika dimasukkan ke dalam chamber dan sudah nyampe di lubang transfer laras ya, itu mimisnya tidak bisa dikeluarkan. Jadi pernah sekali saya lupa, saya pompa di rumah, saya tembakkan, ternyata isinya ada peluru dalam teman ya. Seng tidak tembus teman. Satu kali pompa Canon Express Dom itu seng tidak tembus teman. Ini pengalaman saya. Tapi kalau Canon Dom dan Canon Sumo tinggal mimis di dalam, saya lupa, saya pompa, saya tembakkan ke atas atap seng, itu tembus teman. Itu untuk Canon Dom dan Canon Sumo. Untuk mimis GS dan Canon Sumo teman. Jadi kalau menurut saya rekomendasi yang harga terjangkau untuk mimis Canon 747 long ball itu Canon Dom, Canon Express Dom teman ya. Kalau bisa beli GS, GS bagus juga teman. Termasuk juga Canon Sumo. Kalau Canon Sumo dia agak besar gearnya ya, dan harganya pun 80.000 tapi isinya 300 butiran teman. Kalau untuk kayak Jawara ya, saya bukan apa teman, bukan kurang cocok lah menurut saya. Ini baru menurut pribadi saya teman. Untuk jenis uklik ya, gearnya pun yang gear 12 ya, gearnya pun gear 12. Kemudian untuk mimisnya pun itu ada ragi-ragi teman ya, dia ada bagian dinding luar mimisnya itu ada garis-garisnya ya. Itu bukan apa teman, itu cepat untuk merusak laras teman ya. Itu kalau menurut saya. Jadi mimis yang saya gunakan di Canon 747 long ball ini sudah banyak juga. Untuk rekomendasi utama saya, kalau kita berburu punai saja teman, nanti kupur cukup kita menggunakan Canon Express Dom. Harganya murah dan jumlahnya pun banyak teman, dan groupingnya pun cukup bagus teman. Kemudian untuk senapan Canon 747 long ball ini, dari 10 di desa saya teman, alhamdulillah bagus semuanya. Tetapi bukan dalam artian saya menyatakan ini kan 747 long ball bagus untuk digunakan maksudnya saya mempromosikan ini senapan, tidak teman ya. Karena saya bukan punya toko, saya hanya sekedar belajar menjadi membuat video di YouTube ya. Jadi dari 10 alhamdulillah bagus ke 10 ya teman ya, yang ada di tempat saya. Kemudian untuk alat-alatnya ya kita cukup puas teman. Maksudnya gini teman, Canon 747 long ball ini termasuk merek senapan yang ternama dan yang terlama teman ya. Termasuk bukan ini merek senapan yang terlama teman ya, yang dari dulu kala adanya, tidak. Tapi dia termasuk teman merek yang ternama yang sudah lama teman. Dan ini termasuk senapan pabrikan teman. Jadi karena itulah alasannya, dari saya melihat video-video senior kita di YouTube ya, saya milih-milih senapan juga. Akhirnya saya pilih ini Canon 747 long ball karena dia dari produk Canon teman. Kemudian orang tua saya dulu kemarin sering juga beli senapan untuk orang lain. Dia sering juga mesan ini dan merekomendasikan senapan merek Canon teman ya. Makanya saya pilih senapan yang merek Canon. Dan untuk sesuai zaman saat sekarang ini teman ya, senapan sudah pakai teleskop dan pakai peredam. Ini Canon 747 long ball. Kalau untuk Canon 808 Magnum memang bagus juga teman ya. Itu punya teman dekat saya. Itu sebenarnya kendalanya di cincin laras dan suaranya teman ya. Suaranya agak keras, dan di adaptor
untuk larasnya itu masih plastik biasa teman, jadi mudah patah. Dia sudah pernah patah itu untuk cincin larasnya ya, jadi harus diganti lagi. Bukan cincin laras ya, adaptor untuk larasnya ya, jadi dia sering ganti teman, karena plastik ya, jadi mudah patahnya. Kemudian pengalaman saya menggunakan ini teman, Canon 747 long ball. Iya, ini bagi saya sangat puas teman, alhamdulillah sangat puas. Tapi kalau untuk lebih puas lagi menggunakan Canon 747 long ball, menurut pribadi saya teman, kita full upgrade teman. Maksudnya full upgrade itu yang paling penting adalah chamber, tabung V5 dan larasnya. Tapi laras ini bukan tidak bagus ya, bagus juga, tapi alangkah untuk lebih maksimal kita ganti juga laras, chamber dan tabung V5 teman, baru mantap. Saya yakin kalau untuk uklik yang harga segini teman ya, kalau sudah di upgrade ini Canon 747 long ball, saya rasa cukup puas teman. Oke, mungkin itulah pengalaman saya teman menggunakan Canon 747 long ball. Jadi untuk pompaan yang paling penting teman ya, karena ini masih chamber ABS, saya maksimal menggunakan 5 kali pompaan saya teman, itu pun sesekali ya. Saya rata-ratanya 3 dan 4, dan kalau untuk buruan punai jarak dekat itu jarak 20-25 meter dan 30 meter itu 3 kali pompaan saya teman, cukup teman. Alhamdulillah kita menembak targetnya poin teman ya. Tapi ada juga kemarin yang berkomentar di video saya menggunakan Canon 747 long ball, katanya kalau menembak target itu harus di titik yang mematikan katanya. Memang betul teman ya. Saya analisa pun video-video senior kita di channel YouTube-nya ya kan, walaupun dia menggunakan PCP ya, yang tabung 500 cc, kalau dia nembak tikukur tidak, perkenaannya pun tidak fatal, tikukurnya pun tidak dapat teman ya. Kemungkinan besar kita pun menembak harus di titik yang lebih fatal teman. Jadi menurut saya memang betul juga ada kelemahan di uklik ini, untuk fatalnya kita menembak poin itu agak minim dibandingkan PCP ya. Itulah kelebihan PCP, powernya sangat kuat teman ya. Tapi kalau untuk uklik ini saya rasa kita usahakanlah menembaknya di titik yang paling mematikan. Kalau bisa untuk headshot teman ya, kalau bisa ya. Tapi intisarinya teman, kalau menurut saya, pengalaman saya, untuk kita mendapatkan poin sebenarnya intisarinya yang pertama rezeki teman ya. Kalau kita udah rezeki kita itu poin, alhamdulillah, sejauh apapun, sesulit apapun kita nembaknya, kalau udah rezeki itu teman pasti dapat poinnya teman ya. Tapi kalau semudah apapun kita menembaknya, sedekat apapun kita menembaknya, tapi kalau tidak rezeki kita, apapun merek senapannya, kalau nggak rezeki nggak juga bakal poin teman ya. Tapi yang jelas kita usahakanlah untuk menembak untuk menembak poin itu di titik yang paling mematikan teman ya. Kita usahakan gitu teman, jangan asal tembak saja teman ya. Karena ketika kita tembak dia kena, saya juga sebenarnya sering juga kayak gitu teman ya. Tapi apa boleh buat, kita berusaha semaksimal mungkin untuk ketika menembak poin itu dapat teman. Tapi kadang-kadang juga miss juga teman, punai atau terkukurnya sudah kena, akhirnya dia terbang, jadi buruannya tersakiti teman ya, tidak kita dapatkan dan tidak bisa kita konsumsi padahal dia sakit teman ya. Tapi kedepannya sama-sama kita usahakan kita mencari titik yang paling mematikan teman, kalau bisa headshot ya. Itu kalau untuk masalah perkenaan pada poin, pada target kita menembak teman ya. Saya juga pernah sering juga kayak gitu teman, makanya saya usahakan headshot, saya usahakan cari bagian lehernya teman. Kemudian untuk saya ceritakan juga teman ya, untuk silencer ini saya sudah punya 2 teman. Ini sama kedua-duanya teman ya.
Elepan GL 700 sama Gru 2 ya. Ini yang lama teman. Ini bagus. Ini sebenarnya bukan punya saya teman. Ini punya kawan. Dia beli ini silencer. Nggak cocok untuk drat lah di larasnya ya. Nggak cocok dia. Agak susah masuknya. Ini lumayan bagus juga teman. Masih bagus dia ini. Tapi karena ini baru, saya gunakan yang baru teman ya. Supaya lebih enak dia. Ini sama teman. Sensor yang kita gunakan Elepan GL 700 sudah 2 teman. Alhamdulillah bagus kedua teman ya. Kemudian untuk teleskop kita menggunakan teleskop sniper yang 412 44 teman ya. Jadi teleskop ini cukup teleskop legendaris ya teman. Sebenarnya sudah banyak teleskop sekarang yang bagus-bagus teman, yang merek-merek baru teman ya. Zoom yang kita gunakan teman zoom 8, dan untuk fokus itu 30 minimal teman ya. Kalau nanti agak jauh targetnya kita pertinggi fokusnya teman ya. Kemudian mimis sekarang ini kita menggunakan mimis Canon Express Dome teman. Itulah teman ya pengalaman saya menggunakan Canon 747 long ball selama 1,5 tahun teman. Alhamdulillah cukup memuaskan teman. Oke, cukup sekian dulu dari saya teman, menceritakan bagaimana pengalaman saya sedikit ya, menceritakan pengalaman saya menggunakan Canon 747 long ball masih standar selama 1,5 tahun teman. Salam satu laras dari Pesawaran Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.